Halo teman-teman, welcome back di channel Lativianto. Selamat datang kembali di channel ini, channel Timnas Indonesia. Karena semua topik yang saya bahas, yang saya sajikan di channel ini, itu hampir seluruhnya tentang Timnas Indonesia, terutama kiprah Timnas Indonesia, Timnas Merah Putih di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, sebelum saya bahas topik yang akan saya hadirkan di konten kali ini ke kalian semua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah setia masih menonton konten-konten di channel ini. Dan terutama buat kamu yang kemarin sudah memberikan komentar bernada pertanyaan. Komentar tersebut datang dari sebuah akun, nama akunnya @purwanto_mo6wd, yang memberikan pertanyaan apakah Elkan Baggett dipanggil atau tidak oleh PSSI. Nah, sekali lagi terima kasih buat kamu, Kak Purwanto, dan karena komentar tersebutlah kemudian topik ini saya bikinkan video atau penjelasan untuk kalian. Oke, mari kita mulai. Kalau kita ngebahas soal Elkan Baggett, tentu saja pikiran kita itu akan langsung terarah pada realitas atau fakta di mana Elkan ini merupakan pemain yang sebenarnya sering diabaikan di era Sintayong. Sering diabaikan untuk dipanggil ke timnas. Ceritanya agak cukup kompleks, tapi poin besarnya adalah bahwa hampir dari semua gitu ya, hampir dari kalian mungkin sepakat bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut itu memiliki masalah pribadi. Masalah dengan ex-pelatih skuad Merah Putih, yaitu siapa lagi kalau bukan Sintayong. Sehingga dia tidak pernah lagi dipanggil pada hampir sepanjang tahun 2024. Mungkin kejadian yang paling melekat di kepala kita, kepala kalian semua adalah Elkan yang tidak hadir saat Sintayong memanggilnya ke Timnas U23 di babak playoff Olimpiade 2024 Paris. Semua ya bermula dari situ hingga kemudian dia tidak dipanggil kembali ke Timnas sampai detik hari ini, sampai sekarang. Maksud saya sampai Sintayong itu akhirnya dipecat atau dilepas dari kursi pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI. Tidak hanya itu, setelah ketidakhadirannya di laga playoff Olimpiade Paris 2024, tepatnya pada bulan Agustus 2024, Elkan Baggett ini kemudian mengalami cedera sehingga terpaksa absen selama kurang lebih 20 pekan. Dia akhirnya turun kembali ke atas lapangan setelah pelatih Blackpool, Steve Bruce, itu mempercayakannya untuk bermain lagi. Nah, Elkan Baggett ini diturunkan atau dimainkan saat Blackpool bertanding melawan Huddersfield di League One Liga Inggris musim 2024-2025 pada hari Sabtu kemarin. Elkan Baggett ini diturunkan pada menit ke-45 plus 10 menggantikan Pennington. Dalam pertandingan tersebut, Blackpool unggul terlebih dahulu pada menit ke-11 melalui Air After. Kemudian, A. Morgan itu memperbesar keunggulan Blackpool menjadi 2-0 pada menit ke-45 plus 4. 3 menit sebelum Elkan Baggett masuk ke lapangan, tim tamu berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat gol J. Taylor. Nah, skor akhir kemudian menjadi seri setelah B. Spencer mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-49. Hasil akhir ini memang tidak mempengaruhi, tidak memberi banyak dampak bagi Blackpool. Elkan Baggett dan kawan-kawannya di Blackpool masih bertengger di peringkat ke-15 dengan ya mengoleksi 31 poin. Tapi teman-teman sekalian, bagi Elkan Baggett sendiri, saya kira comeback-nya dia ke atas lapangan kali ini jelas memiliki arti penting. Ya, itu menjadi awal yang baik sebenarnya bagi Elkan Baggett setelah sebelumnya mengalami cedera panjang dan terutama setelah diasingkan dari Timnas Indonesia di era sebelumnya. Nah, selain bagi Elkan, hal ini juga menjadi kabar yang baik bagi Timnas Indonesia yang 2 bulan lagi akan melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Skuad Garuda, skuad Merah Putih ini akan bertanding ke Australia pada tanggal 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, timnas kebanggaan kita ini akan menjamu menjadi tuan rumah saat melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Memang stok pemain di lini belakang timnas kita saat ini itu sudah banyak, sudah sesak. Sudah ada Jay Itzes dari Serie A Italia, kemudian ada Kevin Dix yang sudah mencapai kesepakatan untuk bermain di Bundesliga. Juga ada ya Max Hilgers, ada Justin Hubner, Calvin Verdong, dan ya masih banyak pemain-pemain yang lain yang posisinya ya tak tergantikan di timnas Indonesia. Tapi dengan kembalinya Elkan Bagat, saya kira ya timnas Indonesia semakin punya banyak pilihan, terutama untuk lini pertahanan, lini belakang kita. Dan apalagi memang Elkan ini sempat selalu tampil gitu ya, menjadi pilihan utama di era pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, di awal-awal dia melatih timnas. Dan kualitasnya menurut saya, kualitas Elkan ini tidak buruk juga gitu. Pemain ini memiliki ketenangan dan umpan yang cukup akurat, serta postur tubuhnya, ini yang paling penting. Postur tubuhnya yang sangat tinggi, menjulang tinggi. Lebih dari 190 cm. Nah, apakah Elkan Bagat ini akan kembali dipanggil ke timnas Indonesia? Apalagi sekarang pelatih timnas Indonesia ini adalah pelatih baru, pelatih berkebangsaan Belanda, yaitu Patrick Kluivert. Itulah pertanyaan besarnya yang harus kita jawab secara bersama-sama. Dan di konten kali ini, apa yang saya bahas ini adalah pengantar soal Elkan Bagat yang mungkin saja nanti akan dipanggil ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Nah, jadi teman-teman sekalian, poin pertama yang ingin saya pertegas, yang ingin saya garis bawahi ke kalian semua soal Elkan Bagat ini adalah saat ini dia itu sudah sembuh dari cedera panjangnya dan sudah kembali bermain di atas lapangan bersama klubnya, yaitu Blackpool FC. Itu poin pertama yang harus kita garis bawahi. Kemudian poin kedua, dengan kembalinya dia ke atas lapangan dan sudah perginya pelatih sebelumnya, yaitu Shin Tae-yong dari timnas Indonesia, ini menjadi semacam tanda atau peluang baru begitu, angin segar bagi Elkan untuk kembali ke timnas Indonesia. Tetapi penekanannya, dia perlu membuktikan terlebih dahulu kepada pelatih baru kita, yaitu Patrick Kluivert. Dan secara perlahan harus menunjukkan kebolehannya, gitu ya, kualitasnya di atas lapangan, bagaimana dia menjadi back yang sangat luar biasa, misalnya di Liga Inggris. Karena saat ini persaingan di lini belakang, di lini pertahanan timnas itu sangat sengit, sangat kompetitif. Selain Elkan yang sudah tidak dipanggil lagi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman, saat ini lini belakang timnas kita itu sudah penuh dengan pemain-pemain yang kualitasnya tinggi. Ada Max Hilgers, ada Jay Itzes, ada Kevin Dix, ada Calvin Verdong, dan masih banyak yang lain. Sekali lagi, persaingan di antara mereka, di antara para pemain bertahan ini, ya untuk masuk sebagai starter tentu terbilang sangat sengit, gitu ya. Nah, tetapi tentu saja ini menjadi keuntungan bagi Patrick Kluivert karena dia memiliki banyak opsi, banyak pilihan untuk membentuk lini pertahanan yang dibutuhkan bagi skemanya, terutama nanti saat menghadapi Australia gitu ya, dan Bahrain. 2 laga penting di bulan Maret 2025 tahun ini. Karena nanti kita akan bermain tandang di Sydney Football Stadium dan kemudian di Gelora Utama Bung Karno. Tapi ya, semua kembali ke tim pelatih dan Elkan sendiri. Artinya teman-teman, jika Elkan menunjukkan performa yang bagus, yang apik, yang berkualitas bersama klubnya, Blackpool begitu, bisa saja dia nanti dipanggil kembali ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert dalam persiapan lanjutan putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama saat melawan Australia dan Bahrain. Selama Elkan menampilkan performa yang oke, yang keren bersama Blackpool, seperti yang saya bilang tadi, saya kira Patrick Kluivert tidak punya alasan untuk tidak memanggilnya kembali ke timnas. Apalagi syarat utama bagi seorang pemain untuk dipanggil dan kemudian dimainkan, terutama di era kepelatihan Patrick Kluivert, dan ini sudah disinggung di awal dia datang ke Indonesia, adalah intensitas atau rutin tidaknya sang pemain turun lapangan atau diberikan menit bermain. Pemain-pemain yang sebelumnya sering bermain di era Shin Tae-yong,
meskipun di klubnya begitu hanya menjadi penghangat bangku cadangan, maka kemungkinan besar itu tidak akan diturunkan. Ya, tidak akan dipanggil, tidak akan diturunkan. Elkan bisa saja dipanggilnya kembali karena dia sudah rutin bermain di klubnya gitu ya, sebelum dia mengalami cedera panjang. Nah, kini dia sudah kembali bermain di atas lapangan bersama Blackpool. Dan kemungkinan dia akan terus diturunkan secara reguler sehingga rutinnya dia bermain di Blackpool itu bisa mengantarkan dia untuk dipanggil kembali ke timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Elkan Baggett ini ya berposisi sebagai bek kiri. Ini kalau kita lihat penampilannya bersama timnas Indonesia di era sebelumnya, di era Shin Tae-yong. Nah, kalau dia dipanggil lagi nanti ke timnas, maka dia memiliki pesaing yang tidak main-main karena di bek kiri itu sudah ada Justin Hubner. Bek kiri yang benar-benar secara murni memang bek kiri. Selain Justin Hubner, tentu saja sebenarnya kita masih memiliki Calvin Verdong. Yang di masa kepelatihan Shin Tae-yong, ini terutama di putaran yang ketiga, beberapa kali dia diturunkan atau dipasang sebagai left center back dalam 3 pemain belakang sejajar. Nah, sekarang di era Patrick Kluivert, kemungkinan timnas itu kan bakalan menerapkan skema 4-3-3 dengan filosofi total football yang sudah menjadi dasar gerak dari timnas Belanda. Maka jika timnas menggunakan 4 back di belakang, kemungkinan 4 back tersebut akan diisi oleh Jay Itzes dan Mads Hilgers, kemudian Kevin Dix di right center back, dan Calvin Verdong di left center back. Itu pemain yang kemungkinan besar bakal diturunkan sebagai starter. Dan itu bukan berarti pemain-pemain seperti Elkan Baggett, misalnya kalau kembali ke timnas Indonesia, atau pemain-pemain lain seperti Sandy Walsh, kemudian ya, mungkin saja Shane Patinama, bukan berarti mereka tidak memiliki peluang untuk bermain. Tetap saja setiap pemain yang dipanggil ke timnas itu memiliki peluang untuk diturunkan, untuk dimainkan. Dan itu tergantung pada skema dan strategi yang bakal dimainkan, yang bakal diterapkan oleh Patrick Kluivert. Semoga saja apapun yang terjadi, jika memang layak untuk kemudian dipanggil, ya semoga saja Elkan ini kembali dipanggil ke timnas untuk memberikan kontribusi besarnya, kontribusi pentingnya ke timnas agar nanti bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu saja kabar yang ingin saya sampaikan soal Elkan Baggett di konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah memberikan komentar. Buat kamu tadi, Kak Purwanto, yang sudah memberikan komentar bertanya soal Elkan Baggett, sehingga kemudian mendorong saya untuk membuat ulasan gitu, kajian soal Elkan Baggett. Apakah dia nanti dipanggil atau tidak oleh PSSI ke timnas Indonesia. Sebenarnya memanggil atau tidak itu bukan kewenangan PSSI, karena nanti yang melihat dan mengelola pemain di atas lapangan itu adalah Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia. Jadi nanti Elkan Baggett dipanggil atau tidak untuk kembali ke timnas Indonesia itu tergantung sebenarnya kepada Elkan Baggett sendiri. Apakah performanya cukup membuktikan bahwa dia layak untuk berada di timnas Indonesia? Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan memberikan kritik, saran, serta masukannya. Dan bagi kalian yang tidak pengen ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia, terutama seputar kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jangan lupa subscribe dan klik juga tombol like-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi atau kajian terbaru dari timnas Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.